Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Umla. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di podcast Umla TV. Untuk itu nanti kita akan menyimak berbagai pengalaman yang sudah didapatkan dari dua mahasiswa asing kita yang saat ini mengikuti Summer Course Internasional Summer Course 2023 di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Untuk sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohila Esmat dan Lamis Esmat. Ya. Kalau ada pepatah Jawa, istilahnya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu bisa diperkenalkan dari Sohila Esmat dulu mungkin. Bisa diperkenalkan kepada Sobat Umla. Istilahnya di sini Sobat Umla ya. Ya, bisa diperkenalkan dirinya dari mana, kemudian usia boleh atau hobinya apa dan lain sebagainya, bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohila Esmat. Saya dari Mesir. Saya di sini ambil S2 di Universitas Negeri Malang. Hobi saya tidur. Dan usia saya tidak akan berkata karena saya perempuan. Gitu ya, rahasia ya. Untuk selanjutnya Lamis Esmat. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Lamis. Saya dari Mesir juga. Saya ambil di sini S2 di UMM. Terima kasih. Ada lagi yang disampaikan mungkin Ya, hobinya hobi saya sangat suka bermain tenis dan berenang. Berenang. Iya. Bisa nanti renang sama saya ya. Insyaallah. Gaya apa ini maunya? Gaya bebas, Gaya bebas, ya. gaya batu. Dari diam aja. Terima kasih, itu tadi perkenalan dari Sohila Esmat ya dan Lamis Esmat. Baiklah Sobat Umla, kalau nanti misalnya ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya. Kita di sini nanti akan senang-senang aja ya, nggak usah pikir yang kuliah itu seperti itu ya. Jadi nanti bisa disampaikan apa aja yang ingin disampaikan dari Sohila Esmat dan Lamis Esmat untuk bisa diambil pelajaran dari mahasiswa di Indonesia ini, terutama Universitas Muhammadiyah Lamongan. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bahasa Inggris ini? Indonesia aja ya, karena sangat luar biasa sekali ya orang luar itu ya. Kalau misalnya dia ke Indonesia benar-benar bisa bahasa Indonesia yang bagus ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa komponen yang kurang dimengerti nanti bisa saya perjelas gitu ya. Kalau boleh tahu di kuliahnya S2 ambil apa untuk yang Sohila? Saya ambil pendidikan bahasa Arab, tapi biasanya orang bingung sekali kenapa orang Arab datang ke sini untuk bahasa Arab. Nah, itu bisa dijelaskan kenapa? Iya, karena di sini saya ambil pendidikan, bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena tahu ada banyak mahasiswa pergi ke Al-Azhar untuk belajar di sana. Tapi soalnya pendidikan di sana sangat beda dari pendidikan di sini. Bedanya bisa bagaimana? jelaskan ya? Itu karena kita nggak punya BBT atau penelitian atau presentasi atau apapun seperti itu. Seperti kalau ada yang di sini Anda harus tahu itu tidak ada di sana. Oleh karena itu apa yang ada di sana? Yang ada di sana seperti dosen mengajar kalian harus tulis setelah dia. Dan 2 kali setiap tahun Anda akan punya ujian. Dan ujian itu Anda harus menghafal semua buku. Tidak boleh tinggal 1 buku, enggak, Anda akan gagal. Dan kalau Anda gagal 2 materi, Anda harus ulangi semua tahun. Tidak ulangi hanya 2 materi ini, enggak, Anda harus ulangi semua materi. Oleh karena itu di sana kita harus menghafal banyak. Tapi di sini Anda nggak usah menghafal apapun, tapi Anda harus presentasi, penelitian dan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu kalau mahasiswa pergi ke sana, mereka sangat bingung dan ada yang seperti ulangi 1 tahun, 2 tahun dan ada yang 6 tahun. Oleh karena itu kenapa kita harus support mahasiswa untuk belajar banyak ya, tidak melakukan mereka depres. Oleh karena itu saya belajar di sini. Kalau saya insya Allah pulang ke Mesir, saya bisa mengajar anak-anak Indonesia untuk menjadi tidak berkata lebih pintar karena mereka sudah pintar, tapi hanya menjelaskan sedikit tentang pendidikan beda. Hanya itu sedikit.
Berarti lebih mudah di sini daripada di Mesir untuk pendidikannya ya? Sangat. Sangat. Suka atau tidak dengan sistem pendidikan seperti itu di sini? Itu sangat mudah, sangat mudah. Seperti pada awal itu saya bingung. Pada awal saya sangat bingung karena itu sangat beda. Tapi setelah itu saya merasa, enak. Saya mau mulai S1 di sini lagi. Karena alhamdulillah itu lebih mudah. Di sana ada banyak ilmu, di sini juga ada banyak ilmu. Tapi tidak stres. Di sana Anda harus selesai semua. Seperti ada ada kereta api setelah Anda harus langsung. Untungnya tetap cantik ya. Kalau dari Esma, Lamis ya? Iya, saya Jurusannya apa? Bisa BAI. dijelasin? BAI ya. Iya. Bisa dijelaskan pada Sobat Umla? Ya, BAI seperti pendidikan agama Islam. Seperti saya punya sama alasan seperti Suhaila, tapi dengan agama Islam. Dia seperti untuk bahasa Arab, tapi saya agama Islam karena seperti saya sudah selesai S2 di Mesir, tapi karena ada banyak mahasiswa Indonesia yang tidak paham, yang belajaran di sana sangat sulit, tapi saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya datang di sini karena Anda tahu kursus seperti tidak untuk seperti datang bersama orang ke Indonesia dan berbicara, itu Anda akan belajar bahasa lebih cepat daripada Anda di negara Anda dan tidak bisa berbicara setiap hari dengan orang ke Indonesia. Terima kasih. Tadi berarti memang tujuannya datang ke sini untuk kuliah di Indonesia dan saat ini mengikuti summer course di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Salah satunya ingin membantu mahasiswa Indonesia yang di sana. Jadi barter ya, semacam barter ya. Iya. Karena di sana banyak yang kurang paham tentang pelajaran di sana. Iya, khususnya juga karena kita nggak berbicara dengan bahasa Arab. Itu Bu harusnya tahu, kita tidak berbicara bahasa Arab Fusha. Kita seperti di sini, seperti kalau saya di Malang, saya berbicara bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Coba bahasa Jawanya, contoh kasih contoh. Itu nggih. Ya, Macunun. Iya. Itu sedikit aja. Oleh karena itu untuk paham pada awal, karena kita belajar 1 tahun bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, saya sangat bingung bagaimana saya bisa paham ustaz ya. Tapi setelah praktik saya sudah paham. Juga mahasiswa di sana itu beda karena kata-kata sangat beda. Bahasa Arab dari bahasa Amiyah itu sangat beda. Oleh karena itu mereka bingung dan juga harus menghafal banyak. Oleh karena itu mereka harus melakukan harus ada yang terjemahkan hal-hal itu untuk mereka paham pada awal. Tidak harus culture shock menjadi sangat susah untuk mereka. Enggak, kita harus persiapkan diri untuk berbicara sama mereka dengan bahasa mereka yang mereka bisa paham. Oleh karena itu mereka akan belajar dengan tenang, paham, sukses cepat. Karena tidak ada manfaat dari ulangi. Benar. Itu mereka bisa dari tahun pertama mereka langsung bisa insyaAllah sukses. Itu tujuan kita. Ya, betul sekali. Berarti profesinya di sana sebagai apa ini? Kalau nanti sudah lulus jadi dosen? Di sana iya, tapi itu dosen itu susah sekali untuk mendapat. Seperti di sini untuk menjadi dosen Anda bisa seperti S1, S2, setelah S2 Anda langsung bisa ya. Kalau di sana? Enggak, di sana itu harus Anda S1, S2, S3. Setelah itu seperti tidak ustaz itu saya nggak tahu itu namanya apa dengan bahasa itu seperti hampir S10. Anda setelah S10 Anda bisa langsung dosen. Nah, berarti ini setelah dari sini ke sana nanti sebagai apa? Guru, insyaallah. Iya. Sudah punya pengalaman apa aja di Indonesia sebagai guru mungkin? Saya pernah lihat di video YouTube-nya itu ada mengajar guru ya. Gimana itu bisa dijelaskan? Saya sudah mengajar bahasa Arab di universitas saya. Ada kursus seperti summer course untuk seperti mengajar mereka bahasa Arab dan seperti mereka pikir bahasa Arab sangat sulit. susah. Sangat sulit ya. Iya. Saya pikirnya juga gitu, sulit sekali bahasa Arab. Karena seperti alfabet di sini itu seperti bahasa Inggris, tapi alfabet kami ada seperti pronunciation beda dan ada seperti harakat dan di semua seperti alfabet tidak ada seperti itu. Oleh karena itu dari awal seperti mereka bingung kenapa ada seperti itu.
Soalnya dari abjadnya memang lebih susah ya dari untuk bahasa Enggak, itu Arab. dari awal semua. Oh, dari seperti awal ya. Semua bahasa dari awal itu sangat susah, tapi setelah itu Dipelajari ya, ternyata gampang. Ya terbiasa, Anda terbiasa. Bisa karena biasa. Tapi soalnya juga bahasa Arab itu bahasa yang sangat romantis. Ya itu akan Bisa susah contoh, di awal. kasih contoh untuk bahasa romantis Arab gitu ya, untuk Iya. merayu pasangan. Ya itu itu kalau mau belajar bahasa Arab harusnya sabar sekali. Kenapa? Karena itu seperti saya sudah berkata itu bahasa romantis. Itu orang akan berkata itu karena itu bahasa Islam, bahasa Quran. Ya itu alasan. Tapi benar-benar itu romantis karena apa? Kalau ada hanya satu kata dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apapun itu satu kata. Tapi kita punya seperti banyak kata. Kenapa? Karena itu levelnya. Seperti pada awal seperti ini. Seperti pada awal itu kalau cinta, di sini itu cinta benar atau suka. Tapi di sana itu harusnya i'jab dulu, setelah hub, setelah ishq, setelah itu hayam. Oleh karena itu ada banyak seperti level-level hal-hal. Oleh karena itu saya pikir itu melakukan orang merasa benar-benar Anda berkata yang Anda merasa. Tidak hanya satu kata itu bisa semua. Paham saya? Oleh karena itu kalian harus belajar bahasa Arab. Saya sangat cinta. Untuk kali ini kan ikut summer course di UMLA, Universitas Muhammadiyah Lamongan, biasanya kita sebut UMLA ya. Nanti jangan dilupakan kalau sudah di sana atau di Mesir mungkin bisa dipanggil ya kita ya untuk promosi juga gitu ya. Karena kita nantinya juga mau buka kelas internasional gitu ya. Kita mulai dari sini dulu. Kira-kira motivasinya apa ikut summer course ini? Your motivation, your join this international summer course 20 and 23. Karena program. Ya, seperti mereka berbicara tentang BUMDes dan bisnis dan sangat berbeda dengan jurusan yang diambil kan waktu beda. Mungkin mau cari yang baru. Enggak seperti itu, tapi untuk masa depan ketika Anda mau seperti buka bisnis Anda harus tahu bagaimana marketing, digital marketing dan social media dan apa melakukan to avoid seperti korupsi. BUMDes ini istilah Indonesia ya, BUMDes. Sudah tahu singkatannya BUMDes? Ya, tapi itu apa kata panjang? Kata panjang. Oh enggak. Badan Usaha Milik Desa. Saya tahu tapi saya lupa. Badan Usaha Milik Desa. Jadi itu nanti dikembangkan di desa, memang desa diberikan otonomi untuk mengatur desanya. Itu kan sangat berbeda sekali dengan jurusan bahasa Arab, PAI gitu ya. Motivasinya kalau yang lupa lagi nama Sohila gitu ya. Karena itu kalian bisa melihat saya perempuan. Tapi perempuan untuk menjadi perempuan di dunia ini itu sangat susah. Kalian tahu. Kenapa? Karena kalian tahu makeup, dress dan luxury things. Oleh karena itu kita harus membeli itu semua, benar. Dan biasanya kalian tahu juga laki-laki biasanya fakir miskin. Ya, oleh karena itu saya harus melakukan apa? Saya harus punya bisnis saya, benar. Oleh karena itu bagaimana saya harus belajar dulu bagaimana punya bisnis, bagaimana saya melakukan bisnis saya sukses, viral. Ya, oleh karena itu saya datang ke sini untuk belajar. Itu bukan kurs saya dalam mis pertama. Kita sudah pergi ke beberapa kurs lain, tapi yang penting tentang kurs ini mereka berkata ke Anda bagaimana Anda bisa sukses, bagaimana Anda bisa melakukan cooperation bersama perusahaan lain. Oleh karena itu motivasi saya tentang punya banyak informasi karena mereka kasih banyak informasi. Yes. And you? Saya sudah. Lagi mungkin ditambahkan motivasi yang tadi kalau Sohila katanya kalau biaya perempuan itu mahal, jadi wanita harus punya usaha sendiri ya. Kalau sama? Yes, itu seperti family business. Ya itu. Business, Iya. Kami akan melakukan seperti family business, tapi kami tidak tahu seperti community suka apa. Oleh karena itu kami tahu seperti ketika kami mau seperti pasar itu produk gitu. Seperti the market. The market which kind seperti apa di bahasa Indonesia? Yes, no. English not problem. Apa produk seperti saya harus promote siapa?
Promosi. Promosi apa dan seperti mereka seperti akan suka itu atau enggak, seperti saya harus seperti buka comments, seperti saya tahu mereka suka itu atau saya bisa motivasi itu bagaimana. Oleh karena itu saya belajarin tadi ya. Jadi sangat cocok sekali untuk materi International Summer Course dengan apa yang akan dicapai dari selain mempelajari bahasa Arab, agama, juga mau bisnis. Diajari tentang market analysis situation, apa yang disuka, apa yang tidak suka, produk yang lagi viral. Kalau di Indonesia ini lagi viral apa? Kalau tahu? Pernah analisis pasar nggak yang di Indonesia yang lagi viral apa? Itu soalnya kita sudah melihat itu kalau di Indonesia, beda. Itu sangat beda dari Mesir. Seperti apa? Di sini mereka berkata, kurma, kita suka kurma. Orang betul. Indonesia berkata suka kurma. Tapi ternyata mereka nggak bisa kurma. Seperti kita kurma kalau tidak makan setiap hari, berapa kali seperti setiap saat, harus berapa kali setiap hari, itu kita nggak merasa senang atau kenyang, ya. Tapi di sini nggak, itu hanya di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, Lebaran. Iya, kalau ada yang ikuti Rasulullah dan setiap hari itu hanya 1, 2, 3. Oleh karena itu kita merasa apa itu oleh karena itu bisnis kurma di sini nggak akan sukses. Kalau bisnis kurma di sini menunggu ini momen Lebaran. Lebaran Haji, Lebaran Idul Fitri itu sangat ini sekali. Iya, tapi itu beda dari Mesir. Itu sangat bisnis kurma di Mesir itu sangat sukses. Kenapa? Karena kita makan itu setiap hari dan wajib ada. Iya. Makanan wajib. Iya. Itu tidak wajib, tapi kami suka. Sudah dan merasa itu gitu. Kami seperti aktif dan seperti Anda bisa seperti 5 kurma dan Anda bisa seperti lari dan ya, karena Rasulullah sudah berkata orang yang tidak makan kurma itu tidak akan tahu kenyang. Ya, oleh karena itu kalau kita mau kenyang dan ada barakah setiap hari kita harus karena kurma di sana semuanya sudah ada ini pohonnya ya, mudah ini ya. Ada pohon, ada banyak jenis. Itu tidak 1, 2, itu banyak. Kalau ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sedikit lembut, ada yang sedikit keras. Tapi di sini mereka tidak suka seperti di dalam kurma seperti nuts, itu seperti almond, keju, itu mereka tidak suka karena saya sudah kasih hadiah ke beberapa orang. Sama seperti Rohila sama Esmet ya. Apa namanya? Sama, kalau nggak suka makanan di Indonesia, terutama di Lamongan ini kan jenisnya aneh ya. Mungkin salah satunya kita keju, terus nut, itu memang termasuk makanan yang aneh karena kita biasanya nasi, ikan asin, nah itu lebih suka kayak gitu. Sambal orek di Malang juga ada ya, banyak yang sambal orek gitu ya, pecelan gitu ya. Di sini Masya Allah semua sangat suka sambal hot, spicy, betul. Itu enggak. Iya, kita nggak suka itu sangat enggak suka. Itu ada beberapa di negara Arab yang suka sedikit chili, tapi kita sangat enggak suka. Oleh karena itu pada kali pertama kita datang ke sini rumah sakit. Iya, sangat pedas. Kalau orang Jawa nggak pedas nggak enak. Gitu. Karena memang rosso istilahnya, rosso itu kuat sekali. Kami tidak punya seperti level seperti di sini. Level. Geprek itu namanya, ayam geprek biasanya ada levelnya 1 sampai 10, ada namanya mie juga yang pedas sekali itu sampai antri banyak mungkin pernah ya. Itu saya biasanya kalau pergi seperti mie gajuan, tolong itu level 0. Wah, sangat luar biasa sekali pengalamannya ya. Makanya nanti kalau ke mana harus ada waiting untuk ini listnya makanan apa yang dimakan atau enggak ya. Iya benar. Kalau boleh tahu kira-kira harapannya apa ini setelah dari sini? Setelah dari mengikuti summer course kan jangan dilupakan kita masih punya istilahnya punya persaudaraan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada mahasiswa kita yang mau ke Mesir atau mendapat beasiswa atau mungkin dia kerja di sana kan bisa nanti ada ini dulu alumni International Summer Course di sana bisa menghubungi karena kan di sana tadi dijelaskan sangat susah sekali memahami ya. Memahami bahasa, memahami apa yang ada di sana. Kalau ada yang sudah pernah di sini kan bisa paham yang dia mau apa. Ya, harapannya apa dari sini nanti? Oke, oleh karena itu harapan kita dari sini
itu punya punya pengalaman yang beda, pengalaman yang baru, belajar banyak, dan juga bukan hanya tentang orang-orang atau masyarakat, enggak juga tentang budaya, dan juga tentang agama, karena kalian tahu ya kita satu agama atau berapa agama, ya, tapi kita satu agama Islam, tapi di sini itu pikiran orang-orang tentang agama sangat beda dari orang Arab. Biasanya orang Indonesia sangat suka suara volume low, itu Volume kecil. kecil, ya, suara kecil atau tersenyum selalu. Iya, tapi budaya kita di sana itu beda. Kita nggak bisa jalan dan tersenyum ke orang. Itu akan melakukan kita terlihat seperti orang buruk. Ya, oleh karena itu kita harus biasanya seperti ini. Betul. Iya, dan oleh karena itu di sana kalau kita jalan, itu dulu waktu saya di Mesir, perempuan-perempuan tersenyum dan saya seperti ada apa di baju saya? Kenapa mereka tersenyum? Dipikir lucu gitu ya. Iya. Dan juga itu bukan hanya itu, seperti kita seperti kalau berbicara sama orang tua, kita nggak boleh melakukan ini, atau kalau kalian tahu kalau ada Sopan orang gitu tua ya, dan kalian harus Menunduk, pergi ke bawah. Biasanya dulu saya seperti mau dari bawah, seperti takut. Ya, oleh karena itu sangat beda, dan kita tidak mencium tangan, kita mencium tangan hanya ibu dan ayah, nggak boleh orang lain. Tapi di sini masya Allah semua Sama dosen ya? Iya, ya sama dosen, sama orang tua. Kita nggak boleh itu di sana. Oleh karena itu, dan waktu saya datang ke sini, kalau mereka sudah mencium tangan saya seperti, siapa saya untuk mencium tangan saya? Enggak, saya nobody. Tolong tidak mencium tangan saya. Oleh karena itu sangat beda. Harusnya saya belajar seperti budaya untuk tidak bingung atau melakukan orang di depan saya malu, karena biasanya mereka akan sedikit malu. Karena beda budaya ya. Iya, benar. Kalau satunya? Harapan saya Harapannya seperti orang Indonesia, seperti bisa menjadi sedikit seperti kami. Gimana? Maunya seperti apa orang Indonesia? Mereka seperti sangat sopan. Tapi seperti kadang-kadang Anda harus seperti rude. Itu keras sedikit. Keras? Iya, orang Indonesia sangat lembut. Iya, karena mereka ketika ada seperti masalah di Mesir dan Anda seperti berbicara seperti kecil-kecil, Anda akan tidak mendapat hak Anda. Anda harus suara keras sedikit, tidak mau seperti mereka menjadi seperti buruk atau kasar ya. Iya, tapi seperti mereka bisa mendapat hak mereka, atau ketika mereka mau seperti menurut mereka tentang hal, harus seperti berbicara seperti keras dan tidak malu, karena ada banyak mahasiswa Indonesia sangat malu. Iya, tapi kenapa seperti mereka takut atau ngomong, takut bicara ya? Ya, karena kami seperti orang Arab sedikit keras dan mereka takut seperti kami tidak akan memukul atau melakukan apapun, tapi seperti itu seperti satu hal. Dan hal yang kedua, makanan. Mereka harus seperti ketika mereka pergi ke negara Arab, makanan sangat beda. Oleh karena itu mereka harus seperti di sini itu seperti itu makanan Arab, tapi seperti bahan-bahan beda. Oleh karena itu mereka harus seperti bersiap untuk seperti makanan beda dan seperti. Berarti kalau misalnya mau ke ke Mesir atau ke Indonesia berarti harus siap dengan ini ya, adaptasi. Iya, benar. Iya, tapi soalnya di sana ada banyak restoran Indonesia. Tidak takut. Tidak takut. Anda Ya. Bisa disampaikan pada ini ya, Sobat Umla, kalau yang mau ke Mesir silakan, mau ambil beasiswa atau mau kerja, untuk closing statementnya ya, silakan. Oke. Oleh karena itu Sobat Umla disebut ya, Sobat Umla. Ya, pertama kalian harus bersiap diri untuk belajar banyak. Dan kedua, menjadi sedikit keras, tolong ya. Dan ketiga, saya mau kalian tidak sakit hati. Kita biasanya orang sangat berkata jujur, ya. Oleh karena itu tidak sakit hati. Kalau sakit hati langsung berkata, tidak takut atau sedih di dalam, karena kita nggak bisa paham. Kita manusia, saya tidak bisa seperti paham Anda pikir tentang apa. Oleh karena itu langsung berkata seperti kita, ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk disebut Sobat Umla. Sobat Umla. Oke, Sobat Umla, saya pikir Anda harus seperti
mencoba semua makanan, tidak pergi langsung ke restoran Indonesia, dan seperti tidak khawatir tentang pelajaran. Itu pertama akan sulit, tapi setelah berapa bulan Anda akan terbiasa dan insyaallah sangat sukses. Ya. Semangat. Terima kasih sekali atas waktunya untuk saya lupa ini bingung ya. Esmet ya, pokoknya keluarga Esmet ya. Jadi ini tadi pengalaman dari mahasiswa International Summer Course 2023 di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kalau misalnya Sobat Umla mau ke luar negeri, terutama yang negara Arab ya, harus siap dengan itu tadi, makanan dan pembawaan diri. Harus berkata lantang dan benar ya kalau bisa ya gitu ya. Terima kasih kami ucapkan pada bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali dan cantik-cantik sekali, like princess ya. No. Kalau di Indonesia you like princess, kalau beda ya, beda di negara beda ini ya. Kita tutup ya untuk acara podcast kali ini ya bersama dengan keluarga Esme dari Mesir. Semoga nantinya kita akan bertemu kembali ya. Nanti bisa persaudaraan ini tetap terjaga dengan baik. Saya Lisa selaku podcaster kali ini dan Suhaila Esmat. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.